dulu yang Ibu buka sebentar. Punya Tara. Oke. Ya, sebentar. Ya, silakan Tara, dicoba Tara jelaskan, nanti lanjut oleh Vincent ya. Ya baik Bu. Jadi ini di awalnya saya ada ya definisi yang menurut di soalnya yang permisalan gitu-gitu. Nah kemudian yang saya pertama lakukan itu adalah mencari ya yang fungsi likelihood-nya. Kemudian dia itu kan merupakan fungsi gabungan diberikan dari oleh P, habis itu karena dia saling bebas makanya bisa langsung dikali ya itunya kayak fx1, fx2 gitu-gitu. Akhirnya kan dapat P pangkat jumlah dari XI terus itu dikali 1 min P pangkat N dikurang jumlah XI itu. Nah, habis itu di sini saya memilih untuk fungsi G yang ada yang ada yang dicari apakah dia statistik cukup yaitu yang jumlah XI dan P. Itu kan saya langsung aja si likelihood-nya aja. Habis itu ya berat terus ya karena saya tuh mikirnya ya sepertinya ini aja cukup gitu ya buat sebenarnya tidak perlu dipisah-pisah lagi. Ya oleh karena itu saya pilih untuk yang fungsi hanya itu ya 1. Nah, habis itu kan karena dua-duanya itu lebih dari 0, berarti kan diperoleh itu si fungsi likelihood-nya itu emang bisa dipisah gitu ya namanya kayak dipisah jadi yang fungsi G kali fungsi H. Oleh karena itu menurut teorema 9,4 telah ditunjukkan bahwa yang si jumlah X itu statistik cukup untuk P. Oke. Tara, Ibu boleh tanya ya. Menurut Tara ya, dengan memperhatikan seperti ini, selain sigma XI ya, apa yang kira-kira bisa menjadi statistik cukup juga untuk si P pada Bernoulli ini, Tara? Y bar mungkin, Bu. Y bar ya. Maaf, Jadi X bar, maaf. apa? X bar, Bu, maaf. X bar. Ya, jadi punya feeling juga ya Tara bahwa X bar itu bisa jadi kandidat juga begitu ya Tara ya. Nah, pertanyaan lanjutan Tara. Kalau misalnya nanti yang dibuktikan itu adalah X bar begitu ya. Kira-kira apa yang Tara akan lakukan Tara? Di tahap mana Tara akan membuktikan bahwa X bar itu statistik cukup? Mungkin yang setelah bagian yang si likelihood itu misalnya di yang dalam paketnya tuh saya kali N per N ya. Jadinya Ya. dia jadi pangkatnya jadi dari situ kan bisa jadi P pangkat N X bar gitu. Terus yang keduanya 1 min P jadi 1 min P pangkat jadi apa ya? N ya tetap N dikurang N X bar gitu. Oke. Habis itu Ya. ya, Bagus ya. Jadi perhatikan ya anak-anak di sini yang perlu kalian cermati bahwa bisa jadi ya tadi tidak selalu di sini jumlahan XI yang menjadi statistik cukup. Bisa juga tadi yang saya sebutkan adalah X bar. Nah, sehingga betul sekali tadi penjelasan Tara di likelihood-nya saja nanti Anda eksekusi bagaimana supaya keluar bahwa di dalamnya itu ada bentuk dari X bar begitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat ya di contoh-contoh yang lainnya bahwa bisa jadi ada 2 statistik cukup gitu tampil di sana gitu ya. Bukan 2 statistik cukup, 2 statistik yang muncul bareng-bareng begitu ya di dalam si persamaan likelihood. Nah, nanti bagaimana dong, Bu? Ya tinggal kita pilih begitu ya, bagian mana yang dijadikan statistik cukup, mana yang bukan. Nah, kebetulan kalau pada kasus Tara ini kan yang terpenting itu kalau G itu isinya adalah statistik cukupnya dan P-nya. Nah, selama tadi P-nya juga ada di mana-mana, sigma XI-nya juga ada di mana-mana. Ya sudah begitu ya, berarti dalam hal ini adalah bisa
di sini adalah Anda jadikan itu satu fungsi saja ya, yaitu di sini fungsi, G-nya saja ya, sementara H-nya itu karena tidak ada bentuk lain dari suatu kombinasi dari X1 sampai Xn, ya sudah berarti kita jadikan dia fungsi dari 1, begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, cukup jelas ini, tulisan dari yang, Tara kerjakan, ya. Baik, sekarang, lanjut barangkali, Vincent, ini teh Ibu suka ini anak-anak buka tutup, padahal mah bisa langsung ya. Vincent, silakan. Iya Bu, yang saya kerjakan kan nomor 9.43, dimisalin tuh Y1 sampai YN tuh sampel acak yang saling bebas dan berdistribusi identik dari distribusi keluarga pangkat dengan parameter alfa sama theta. Terus fungsi pelangnya itu diberikan sama yang F, ya diberikan alfa, theta. Nah terus yang ditanya tuh U sama dengan I sama dengan 1 sampai N, itu statistik cukup untuk alfa. Nah terus kan karena tetanya diketahui, itu fungsi likelihood-nya bisa ditulis sebagai alfa gitu, karena tetanya udah diketahui. Nah terus kan tinggal V dari I-nya dari 1 sampai N, alfa I, pangkat alfanya 1 per theta pangkat alfa. Nah terus yang alfanya kan bisa keluar jadi alfa pangkat N, terus tetanya juga jadi keluar jadi theta pangkat N, N kali alfa. Nah terus itunya jadi V I sama dengan 1 sampai N YI dipangkatin alfa min 1. Nah terus kan kalau berdasarkan teorema 9.4 tuh statistik cukup tuh apabila bisa dinyatakan dalam bisa difaktorisasi dalam G U, alfa kali HY. Nah terus kalau di sini tuh dipilih G U, alfanya tuh kan yang ditulis ini dan dua-duanya tuh tanda negatif, jadinya tuh V I sama ini maaf ininya harusnya U V N I bukan W, I sama dengan 1 sampai N, I-nya tuh statistik cukup jadinya. Oke, sudah ini, Vincent? Sudah. Vincent, itu teh nulis perkalian teh bukan kayak Pi cantik kayak gitu. Kamu mah itu nulisnya lurus, itu Pi yang perkalian itu nggak gitu, bukan Pi huruf Yunani Pi ya, tapi memang Pi besar tapi tegak gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ini ya anak-anak dalam penulisannya nih. Paling di Vincent ini sudah oke gitu ya. Di sini kan titik tekannya adalah tolong perhatikan bahwa parameternya ada 2 ya anak-anak ya. Ada alfa dan juga ada theta. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan itu statistik cukup apa yang untuk kita ingin buktikan untuk suatu parameter yang mana gitu. Nah, jadi di sini nanti sangat betul sekali harus diperhatikan ya anak-anak seperti ini di bagian baris paling bawah ini Vincent menuliskan G dari U ya karena dia sudah memisalkan nggak apa-apa U, alfa. Ya, jadi tolong diperhatikan bahwa G-nya itu memang terbatas hanya untuk si statistik cukup dan si parameter yang akan kita tadi ya taksir gitu. Karena kenapa di sini tetanya itu adalah theta yang terkesan sudah kita fikskan karena dianggap diketahui. Nah, yang menarik di sini kenapa Vincent
tetanya nggak dipisahkan, Vincent? Kalau dipisahkan juga sebenarnya nggak apa-apa Bu, karena cuman konstanta kan ya Bu. Tapi coba lihat pangkatnya, Vincent. Oh, ada alfanya juga ya. Ada alfanya ya. Jadi hati-hati nih. Di sini menariknya si tetanya tuh dipangkatkan lagi sama si alfa, di mana alfanya itu akan kita taksir juga, paham nggak? Jadi kalau misalnya tetanya di sini tidak mengandung alfa, menurut Ibu ya, itu bisa Anda pisahkan masuk ke dalam si fungsi yang HY apa itu vektor begitu. Boleh dimasukkan ke situ supaya mempertegas ya kepada kita bahwa di dalam fungsi G itu hanya ada alfa dan hanya ada perkalian YI. Gitu. Itu saja ya. Jadi di dalam 943 ini ya si tetanya suatu konstanta lah sebut begitu, itu tetap dipangkatkan alfa. Itu yang menyebabkan ya agak repot ya. Artinya harus selalu kita bawa kemana-mana gitu ya, karena dia masih mengandung si alfa itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini tinggal jadinya nih. Kalau Anda membuktikan begitu ya, mana yang diketahui, mana yang proses ya, kemudian mana kesimpulannya, itu harus jelas ya. Jadi untuk Vincent mohon nanti bisa dilengkapi begitu. Oke ya? Baik. Iya Bu, terima kasih. Oke, makasih ya. Selanjutnya siapa yang mau share sendiri? Ada boleh Bu. silakan. Kalau bisa share sendiri boleh langsung. Di sini ada Okta, ada Fauzan, ya, ada Bagas. Silakan Mangga, siapa dulu? Izin share ya Bu ya. Ya, siapa dulu ini? Fauzan? Fauzan. Oke, Fauzan dulu, boleh. Silakan. Nanti lanjut sama siapa tadi? Ada Bagas, ada Okta ya. Silakan. Iya Bu, apakah sudah terlihat Bu? Sudah, Halo, Bu. sudah. Ada ya. Jadi saya ingin mencoba menjawab soal nomor 9.52. Diketahui Y1 hingga YN berasal dari distribusi yang memiliki fungsi peluang F Y diberikan θ sama dengan 3Y kuadrat per θ pangkat 3, batasnya Y dari 0 sampai θ. Nah, tunjukkan bahwa YN, yaitu maksimal dari Y1 sampai YN, merupakan statistik cukup untuk θ. Nah, ini yang waktu itu harusnya sudah apa ya Bu? Saya sudah pernah ketemu soal ini. Jadi di sini akan diotak-atik fungsi peluang dari Y diberikan θ-nya itu menjadi 3Y kuadrat per θ pangkat 3 dikali ini fungsi identitas Bu. Jadi kayak seperti mengganti batas. Jadi kalau misalnya dia ada di 0 dan θ berarti nilainya 1, kalau di luar itu berarti nilainya 0. Kayak gitu aja sih Bu. Jadi itu biar nanti tujuannya untuk memunculkan si YN-nya di akhir untuk membuktikan bahwa YN itu statistik cukup dengan menggunakan faktorisasi. Lalu fungsi likelihood-nya berarti L θ sama dengan perkalian dari 3YI kuadrat per θ pangkat 3. Fungsi identitasnya juga YI, ya dari YI dikalikan juga menjadi seperti yang kedua ini, 3 pangkat N per θ pangkat 3N dikali perkalian dari YI kuadrat dikali perkalian dari fungsi identitas dari setiap YI. Nah, YI ini kan nilainya cuma 1, kalau nggak 0. Berarti untuk biar si fungsi likelihood-nya ini ada, semuanya itu nggak boleh nilainya, nggak boleh ada yang nilainya 0. Jadi, semuanya itu harus nilainya 1, artinya semuanya itu masuk dalam batas 0 dan θ. Maka didapatkan fungsi likelihood-nya menjadi 3 pangkat N kali θ pangkat minus 3N kali perkalian dari Y kuadrat dikali ini sama aja ekuivalen karena di sini jadi semuanya kalau semuanya harus ada berarti setiap nilainya pun ada, dan karena nilainya cuma 1 jadi ini sama ini kalau semuanya 1 ya 1 aja tetap gitu. Terus difaktorisasikan G YN θ sama dengan ini, dia merupakan fungsi dari YN dan θ, dan fungsi H-nya itu 3 pangkat N kali perkalian Y kuadrat yang merupakan fungsi dari YI, vektor Y saja. Sudah Bu.
masing-masing memenuhi syarat ya, lebih dari Iya, Bu. 0. Ini belum beres nih. Kan harus lebih dari 0 ya, dilengkapi nih. Siapa Iya, Bu. Fauzan ya. Jadi GY ini tambahin saja di sebelah kanannya tuh sebelum dan ya, itu lebih dari 0 karena tetanya lebih dari 0 ya. Iya, Bu. Oke, yang sebelah kanan jelas ya. Ya, Iya, Bu. jelas ya karena 3 pangkat N, kemudian di sini perkalian dari Y kuadratnya ya, lebih besar dari 0 ya. Jadi di sini statistik cukup. Oke, boleh ya seperti ini ya. Jadi Anda jadi gini, YN maksimum itu kan sebetulnya ya YI juga begitu ya. Sebetulnya dia ada di dalam YI itu. Betul nggak, Fauzan ya? Iya, Bu, betul, Ya. Bu. Jadi dia ya makhluknya di situ-situ juga gitu ya. Nah, sehingga di sini didefinisikan untuk menarik nilai si YN-nya. Gitu. Nah, pertanyaan Ibu untuk Fauzan ya, Fauzan. Ya, Bu. Kalau misalnya minimum, begitu ya, misalnya dimintanya adalah apakah Y1 itu minimum dari fungsi Y1 sampai YN, apakah pengerjaannya mirip begitu Fauzan dengan ini, menurut Fauzan? Tergantung dari fungsinya, Bu. Kan likelihood ini kan yang inginnya diambil yang maksimal ya, Bu, yang memaksimalkan. Karena kalau di kasus ini karena Y-nya di atas, maka yang memaksimalkan Y maksimal. YN statistik terurut yang paling maksimal. Kalau misalnya Y-nya di bawah, berarti diambilnya Y yang minimal. Minimum. Gitu, Bu. Ya. Jadi memang kalau untuk soal ini, menurut Fauzan yang cocok itu memang diambil yang nilai yang maksimal yang di batasnya yang di atas ya, begitu Iya, ya Bu. Fauzan? Nilai maksimal yang paling mungkin. Oke, 1 poin. Nah kedua, Fauzan, menurutmu dengan bentuk seperti ini ya, kira-kira apakah ada statistik cukup yang lain yang kira-kira bisa menjadi kandidat menurutmu? Bisa, Bu. Kan ini statistik cukup kan berarti definisinya ya cukup aja gitu. Berarti selain YN, misalnya Y3, Y4 itu pun bisa menjadi statistik cukup walaupun bukan yang terbaik gitu, Bu, untuk MVUE nantinya. Tapi semuanya itu bisa jadi statistik cukup kan memenuhi semua tuh, Bu. Kalau dari fungsi I-nya itu kan Y, kata Ibu tadi YI itu ya Y semuanya sama dengan 1 gitu. Oke, kalau dilihat dari likelihood-nya, adakah statistik lain selain dari yang terurut? Boleh, Fauzan? Kalau menurut saya sih nggak ada ya, Bu. Soalnya kalau pernah waktu itu kan dicobain pakai apa ya, yang biasa-biasa aja gitu. Dia apa namanya? Biasa-biasa aja teh apa, Fauzan? Kayak maksudnya kayak yang rataan atau YI kuadrat gitu, dia belum bisa sih, Bu. Jadi turunannya tuh tetanya nanti menghilang gitu, Bu. Karena tetanya cuma 1 dan kan sama dengan 0 jadi hilang gitu. Oke, jadi dengan kata lain Fauzan pernah exercise ya. Jadi misalnya untuk bentuk fungsi power ya. Ini kalau saya boleh bilang ini fungsi power. Kenapa? Karena Y-nya pangkat 2 gitu ya. Jadi kandidat seperti statistik lain misalnya mungkin Fauzan sigma YI atau perkalian YI. Kalau di sini sih sekilas lihat likelihood-nya perkalian dari YI kuadrat itu mungkin ya ada begitu ya Fauzan. Tapi kan harus dibuktikan ya. Betul nggak? Kalau misalnya sigma YI kuadrat bisa nggak ya jadi statistik cukup Fauzan? Sigma Y kuadrat kurang bisa sih, Bu, karena dari awalnya juga Y kuadrat gitu, Bu. Mau diotak-atik juga susah. Oke. Ya, jadi nanti kita harus cek kembali ya. Jadi artinya untuk mendapatkan YI kuadrat, ini kuadratnya di sebelah mana ya? Oh, karena di dalam di luar sama aja sih, Bu. Ya. Kenapa? Mau di dalam di luar sama aja. Y kuadratnya di sebelah Y-nya, Bu. Y kuadrat ya di situ ya kalau untuk tetanya ya. Oke. Oke, yang lain ada komen dulu? Dari yang Fauzan kerjakan. Tara, silakan. Itu yang I itu apa ya?
Iya Bu, saya soalnya tadi Tolong diperbesar IT identitas biasanya ya, iya tidak ya. Ini ya, jadi fungsi identitas, bentar mana ya? Saya pernah nemu di Wikipedia soalnya. Ya, biasanya I besar itu seperti halnya kayak ini, Bernoulli ya. Iya, Ya, kalau kita dia beli di dalam 1 batas jika nilainya iya. 1, kalau di luar batas dia nilainya 0. Mana ya? Sebentar, Bu. Identity function. Oke, apakah ada yang mengerjakan nomor yang lain maksudnya nomor yang sama selain Fauzan? Kalau yang Okta tadi nomor berapa, Okta? saya nomor yang sama, cuman saya kesulitannya memunculkan U-nya Bu, memunculkan U-nya. ya Boleh, dalam kalau gitu istilah bingung. boleh Okta tampilkan Okta, biar kita Tapi lihat bandingannya ya Okta ya. saya nggak tahu itu masih ragu sih, kayaknya salah sih Bu. Ya nggak Maksudnya apa-apa lah, nggak apa-apa Okta. Jadi kan nanti kita bisa tahu ya, kalau Okta ada mentok ya, pasti Ibu yakin sekian persen dari kita juga semuanya ada yang mentok di situ gitu Okta. Betul nggak Okta? ya Bu. Ya, silakan Okta, nggak apa-apa Ta. Ya Bu, share screen deh. Mana ya? Udah kelihatan belum? Ya, tinggal diperbesar Okta. Ya saya semuanya udah sempat tanya sih di chat kan. Kalau Oh, misalnya kesulitan dalam memunculkan U dalam likelihood lewat YN diberikan theta, apakah boleh menunjukkan cukup melalui LU diberikan theta gitu Bu? Gitu iya sih Bu. karena kan dia sebetulnya kan memunculkan U itu kan satu function ya, betul nggak Iya Bu. Okta ya? Ya, jadi memang terkesan memang gimana caranya sebetulnya keluar. Jadi kalau misalnya tidak, nah kita curiga apa dia statistik cukup nggak ya, gitu ya, untuk menebak itu, begitu. Silakan Okta ditampilkan dulu ini kurang besar. Nah, cukup. Sip. Gimana Okta kalau di Nah, sini? pokoknya nggak tahu ini kayaknya di luar teorema sih, tapi pokoknya kan kayak gini. Saya cari pakai pokoknya ini pokoknya formulanya. Terus saya kayak cari fungsi dari Y1-nya, PDF dari Y1-nya. Dapat statistik terurut itu kan. Dapat ini. Terus saya pokoknya kenapa jadi cari fungsi likelihood U-nya gitu ya. Gitu kan. Pokoknya yang dari PDF Y1-nya itu saya misal XN di likelihood kan perkalian dari ini ya, PDF-nya. Nah, ini jatuhnya kan di PDF siapa? PDF dari Si X Y1-nya, ya? dari U-nya. Ya. Hmm. Ini jatuhnya jadi LU diberikan theta kan? Betul. Kalau itu menjadi L theta ya. L theta bersyarat U-nya, bukan Iya, L bukan. theta bersyarat vektor X-nya begitu ya Okta ya, betul Iya, nggak? betul. Nah, di sini pokoknya. Malah jadi Tapi kan rumit gitu. bukannya jadi rumit, Bu. Maksudnya kalau yang tadi saya kan nggak tahu fungsi identitasnya, fungsi identitas definisi yang tadi dikasih tahu Fauzan. Jadi saya pakai yang ini gitu. Ya, identitas kan sebetulnya dia terkesan memang bukan apa-apa sih maksudnya Okta ya. Jadi di sana hanya mempertegas bahwa 1 dan 0 jika masuk ke sini dan tidak begitu. Jadi barangkali ya ini maaf tadi Okta ini kan Oh agak ya, beda ya soalnya. Soal yang beda kan dengan yang tadi kelihatannya? sama Bu soalnya Fauzan juga. Enggak ah. Ya. Tadi itu nomor berapa ya? Ayo. Yang tadi mah Yang Y-nya saya di tadi atas. 952, Bu. Yang Okta Oh, 953. 52. Enggak apa-apa sih Okta. Ini 53 apa 52 ya? Tadi Nah, ini mah yang saya yang beda ya. 52. Ini 53 ya. Minimum. Kalau yang tadi kan dia mencari maksimum ya, karena dia kan Oh, selangnya minimum juga Bu, sorry.
Kamu mah yang minimum ya kalau tidak salah ya. Iya, Bu. Nah, itu yang tadi saya tanyain ke Fauzan. Fauzan, kalau nanti dicari minimum kayak gini, ini soal yang lain ya. Bisa nggak pakai identitas yang tadi begitu, Fauzan? Bisa, Bu. Bisa kan? Tinggal didefinisikan tadi di wilayahnya, tapi ini mah teta ke tak terhingga, Tak hingga. begitu kan, Fauzan ya? Iya, Bu. Gitu. Nah, sekarang Okta, saya mau nanya, kalau tadi Okta berhasil ya mencari PDF dari statistik terurut ya tadi Okta Iya, Bu. mencari F dari Y1. Mungkin kalau di soal yang Fauzan, Okta mencari FYN gitu. Nah, lebih lanjut lagi sesudah Ibu nerangin yang minggu lalu ya Okta. Nanti perlunya buat apa ya Okta kalau Okta mencari F1 Y1? Ya, nggak diperluin sebenarnya sih, Bu. Harusnya. Nggak diperluin kalau buat Buat apa? buat mencari statistik cukup sih ya, betul nggak Iya, Okta? betul. Tapi perlu nggak nanti untuk langkah berikutnya yang Ibu nerangkan? Minggu lalu, nggak ingat? Lupa, Bu. Yang mana, Bu? Hah? Yang mana? Coba. Sesudah kamu mencari ini, masih ingat nggak bahwa kita harus membuktikan bahwa fungsi peluang F1 itu lengkap? Ingat Lengkap. nggak? Oh, iya, Bu. Ingat nggak, Ingat, anak-anak? Bu. Ingat. Ya. Nah, jadi maksud Ibu ya Okta betul sekali. Ya mungkin untuk saat ini F1 ini tidak perlu tidak perlu dicari kalau Ibu hanya mencari apa tadi pembuktian statistik cukup. Begitu ya, Fauzan tadi Tara juga ya. Tidak perlu. Namun ya F1 yang dicari oleh Okta ini nggak akan sia-sia kalau nanti tujuannya Ibu mencari penaksir yang MVUI. Nggak sia-sia ya. Apalagi yang UMVUI yang unik. Kenapa? Karena harus dibuktikan Okta nanti itu bahwa F1 dengan bentuk tuh 2N kalikan pi pangkat 2N per Y 2N tambah 1 itu dia teh lengkap. Ayo. Gawat tuh. Ya, Okta ya. Iya, Bu. Ya, jadi kalau kata Ibu ini disimpan dulu nih sama Okta gitu ya, disimpan dulu bahwa fungsi ini nanti ke langkah berikutnya. Memang itu nanti rencananya Ibu akan di latihan berikutnya. Jadi bukan hanya sekadar mencari statistik cukup, tapi mencari UMVUI yang ya maksudnya UMVUI untuk si tetanya gitu. Nah, nanti diperlukan nih Okta bentuk F1Y1 ini. Gitu. Bisa dipahami Okta? Oh, bisa, Bu. Ya, oke. Berarti salah ya yang harus. Berarti Ya kalau benar-benar harus cari fungsi likelihood dari YN-nya pokoknya ya. iya, kita mengeluarkan bentuk yang tadi. Makanya kenapa di Fauzan itu semua bentuk sigma bukan sigma tadi perkalian dari YI kuadratnya dipisahkan karena dia tidak mengandung statistik cukupnya gitu ya. Dia mengandung bentuk ya kombinasi lah dari Y1, Y2 sampai YN-nya. Gitu. Bisa dipahami Okta? Bisa, Bu. Ya, jadi memang ya itu ya kesulitannya. Jadi belum tentu likelihood itu tadi ya bisa mengeluarkan bentuk si statistik cukupnya. Nah, itu barangkali yang tadi mungkin memang di pilihan soal kita yang agak sulit itu yang meminta membuktikan Y1 kah atau YN kah ya yang menjadi statistik cukupnya gitu. Kalau yang sigma YI atau perkalian YI mah kan sudah familiar ya. Bisa sama-sama kita ibaratnya kita paksain lah di L-nya itu sampai keluar bentuk-bentuk tersebut begitu. Ya, Bu. Ya, Okta begitu? Ya, Bu. Ya, oke. Ya, tadi siapa lagi? Bagas ya? Bagas? Ada Bagas? Hadir, Bu. Silakan Bagas. Baik, sebentar, Bu. Saya share screen dulu ya, Bu. Ya. Ini anak-anak pada kemana? Hanya 62. Kalau udah UTS pada ngilang ya anak-anak ya.
Sudah terlihat, Bu? Sudah, Bagas. Silakan Bagas, dipresentasikan Oke. dulu. Baik, Bu. Jadi saya mengerjakan yang nomor 9.39. Jadi pertanyaannya ada sampel acak Y1 sampai dengan YN yang berdistribusi Poisson. Lalu pertanyaannya tunjukkan bahwa jumlahan dari puba-puba acak tersebut merupakan statistik yang cukup untuk lambda. Lalu pertama saya misalkan dulu YI berdistribusi Poisson IID untuk I sampai dengan 1 sampai dengan N. Lalu saya misalkan pula U sama dengan sigma YI berdasarkan teorema 321 di buku Hawk and Craig. Kalau misalkan ubah acak Poisson yang berdistribusi yang independen, lalu jumlahannya akan berdistribusi Poisson dengan jumlahan lambdanya karena semuanya identik Poisson lambda. Jadi sigma dari Y ini atau U yang saya misalkan di sini akan berdistribusi Poisson dengan parameter n lambda. Nah, akibatnya kita bisa cari fungsi peluang bersyaratnya. Peluang Y diberikan U karena dia identik IID tadi. Jadi yang bagian sininya ini kan menjadi dikali suatu produk dari peluang Y1 sama dengan Y1 dikali 2 sama dengan Y2 sampai dengan peluang YN dikalikan N. Lalu dibagi dengan peluang U sama dengan U. Nah, diperoleh sampai seperti ini. Lalu karena kita tahu tadi telah misalkan U itu adalah jumlahan dari YI, maka di bagian sini saya bisa mengcancel si lambda dan eksponen yang mengandung lambda. Lalu diperoleh fungsi peluang bersyarat akhirnya itu bebas dari lambda. Nah, akibatnya karena peluang bersyarat Y diberikan U tidak bergantung pada lambda, maka sesuai definisi maka U itu statistik yang cukup untuk lambda. Begitu. Oke, ini pakai pendefinisian, nggak pakai faktorisasi Newman ya? Enggak, Bu. Saya pakai yang definisi 9.3. Tapi kalau tidak salah ini tidak membuktikan belum membuktikan statistik cukup ya? Ya, baru definisi aja begitu. Betul gitu nggak Bagas ya? Ya, Kayaknya sih Gas? gitu. Iya, Bu. Ya. Kalau nggak salah harus dilengkapi dengan definisi 94 begitu, Bagas. 94 itu yang isinya itu adalah ini Bagas apa itu? Sebentar Bagas, 93 Bagas ke atas, maaf Bagas. Iya, baik, Bu. Tapi menurut definisi ini harusnya udah bisa, Mam. Sih. Enggak, tapi memang apa ya? Di sini kan dari definisi ini ya sih dia dibilang cukup begitu ya untuk si Theta. Coba kalimatnya kalau definisi 94 ya statistik U cukup sih di sana juga ya. Ini udah selesai kalimatnya titik ya? Iya, oh ini masih ada. Oh. Sorry ke bawah dulu. Jika Y1 ya likelihood ini kalau yang faktorisasi Newman-nya di mana ya? Bukan di definisi ini ya? Kayaknya bukan deh, Bu. Nah, di teorema ini ya, bukan definisi 94 ya.
di teorema ini sih, ya. Ya, saya nggak tahu, mungkin saya harus ngecek dulu kalimatnya begitu ya, karena kalau di sini kan di teorema, makanya saya, kenapa di sana memakai teorema 94, yaitu teorema faktorisasi Newman, karena di sini disebutkan U is a sufficient statistic gitu ya. Walaupun memang di definisi 93 tadi, gimana ya, dia hanya menyatakan statistik si U itu cukup gitu ya. Iya, Bu. Apakah sama enggak ya kalimatnya gitu. Nah, ini redaksi Inggrisnya sih yang harus kita cek ya. Kalau tadi kan statistik U cukup gitu ya untuk si theta. Kalau di sini kan jelas disebutkan di teorema faktorisasi Newman ini U is a sufficient statistic. Jadi dia memang statistik cukup gitu. Ya. Ngerti maksudnya? Ngerti ya. Ya, Bagas ya. Jadi mungkin nggak bisa pakai yang 93 aja ya, Bu. Gitu. Tadi karena di 93 itu waktu itu saya ingat sih kami menyusun slide itu bareng ya dari pengajar-pengajar sebelumnya. Jadi definisi 93 kalau nggak salah saya juga nulis di slide ya. Itu belum bisa menyebutkan bahwa U itu statistik cukup gitu. Ya, tapi mungkin saya nanti harus nanya-nanya lagi ya, diskusi ya gitu. Jadi lebih untuk membuktikan si U itu adalah suatu statistik cukup adalah dengan menggunakan lebih tepatnya si teorema si 9 yang tadi, yaitu teorema faktorisasi Newman disebutnya. Ya, karena dia sudah memisahkan gitu ya. Jadi kalau tadi dia hanya bisa, oh ini ditulis sebagai ini sebagai ini gitu ya, kalau nggak salah Bagas ya, di definisi tadi, begitu ya. Itu sih perbedaannya, tapi mungkin nanti saya akan diskusikan lagi ya, apakah maksudnya bisa enggak hanya dengan definisi tadi gitu ya. Tapi yang jelas, kalau dengan faktorisasi Newman dengan kita memisahkan, si likelihood-nya menjadi mana bersyarat mana, yang statistik cukupnya gabung dengan si parameter, lalu kita pisahkan dengan sampel acaknya. Nah, itu semacam kayak sudah jelas gitu ya, kita bisa membagi dengan jelas gitu si fungsi-fungsinya gitu ya. Itu. Jadi mungkin nanti Ibu yang akan cek dulu untuk yang boleh nggak menggunakan definisi 93 untuk membuktikan tadi ya si U itu adalah statistik cukup, karena kalau dibilang di sini statistik U cukup sama enggak dengan U statistik cukup gitu ya, Bagas ngerti kan ya maksudnya kalimatnya ya Bagas ya? Ngerti ya? Jadi kalau di sini Bu, dia maaf cuma Bu, bilang potong Bu. kenapa ya, Tadi silakan. saya cek di buku Bu, boleh digeser ke bawah Bagas. Ada kalimat itu Bu di apa namanya? Bagian bawah ya. Di paragraf keduanya iya Bu. Kalau di buku itu dituliskannya definisi 9.3 itu tell us how to check whether a statistic is sufficient, but it does not tell us how to find a sufficient statistic gitu Bu. Jadi lebih ke pengecekannya aja gitu Bu, bukan yang pencariannya. Kalau misalkan yang soal tadi itu kan udah dikasih tahu gitu Bu, kalau misalkan statistiknya itu kan yang sigma I sampai I dari 1 sampai N dari YI. Makanya kalau menurut saya yang 9.3 itu bisa digunakan gitu Bu. Kalau misalkan yang soal-soal lain itu kan kita mesti menghitung dulu gitu Bu. Yang kalau misalkan pakai metode yang likelihood gitu mungkin. Jadi mungkin bisa dipakai untuk mencari ya. Kalau pernyataan di kalimat itu kan begitu soalnya Bu. Untuk mengecek aja bukan untuk mencari statistik cukup. Statistik cukup. Itu memang saya tuliskan ya kalau tidak salah di slide gitu ya, di slide bagian bawah ya, bahwa memang si kalimat ini penting gitu. Nah, tadi Billy ya, punten yang jawab, Billy. Bill? Iya Bu, betul Bu. Billy, kalau tadi ya pertanyaan Ibu kan kalau tadi memang kita udah dikasih tahu ya, buktikan ini adalah statistik cukup. Kalau untuk mencari statistik cukup menurut Billy bisa diapain Billy? Pakai teorema yang itu Bu, yang apa? Yang likelihood itu, jadi di yang perkalian itu, jadi dibikin ada 2 fungsi gitu Bu. Yang satu itu fungsinya hanya
berdasarkan yang parameter U atau U dan theta, yang satunya lagi itu ya yang bukan fungsi dari theta gitu Bu. Kalau misalkan dari teorema yang ada di buku. Ya, tapi artinya kan berarti kata kuncinya kalau misalnya kita sama sekali gelap nih ya, nih ada satu fungsi, kita suruh nyari statistik cukupnya gitu. Berarti bisa ya kita menguraikan dari likelihood-nya, betul nggak Billy? Iya betul Bu. Ya, nanti ketemunya apa kan bisa kita ya tadi kita coba ya, apakah betul nggak bisa kita pisahkan, betul nggak Billy seperti itu ya? Iya Bu, harusnya ya bisa dipisahkan. Jadi kalau boleh dibilang Billy setuju ya definisi 93 bisa dipakai gitu, Bill? Bill? Saya sih setuju ya Bu, cuman supaya mungkin lebih argumennya lebih kuat, lebih enak pakai yang teorema itu sih Bu, yang dipecah jadi perkalian itu Bu. Ya, Oh ya Bu, mungkin nanti gimana? soalnya kalau Gimana? dari perbedaan definisi 93 sama teorema yang tadi, kalau 93 kan satu arah ya. Jika maka dia statistik cukup gitu kan. Tapi kalau yang likelihood tadi kan jika dan hanya jika, berarti kalau jika dan hanya jika berarti kan dua arah kan. Nah itu buat mencarinya. Terus untuk mengecek lagi pakai definisi 93. Jadi ada syarat apa sih kalau jika P maka P-nya pokoknya ada syarat cukupnya lah. Kalau kita cek statistik ini memenuhi definisi berarti makin kuat lagi dia statistik cukup itu sih. Tapi bukan untuk mencari statistik cukup. Ya. Oke, makasih Okta pendapatnya ya. Tadi juga dengan Billy yang sudah memberikan pendapatnya. Nanti barangkali Ibu akan perjelas lagi gitu ya. Tapi pada intinya memang ini menarik begitu ya. Dengan tadi Bagas menampilkan dia menggunakan definisi 93. Intinya gini lah ya Bagas ya. Bu, boleh nggak aku cuma pakai itu doang gitu ya Bagas ya. Kalau syukur kayaknya lebih gampang yang itu ya Bagas. Atau lebih gampang atau lebih susah Bagas? Karena simpel aja. Langsung dapat hasilnya. Langsung dapat. Simpel banget gue langsung dapat. Jadi kalau Bagas dia lebih happy lah ya pakai 93. Ya nanti Ibu perjelas dulu ya Bagas ya gitu ya. Tapi kalau yang lain kalau misalnya kayak tadi Billy lebih happy pakai yang mana Bill? Kayaknya lebih enak yang teorema sih Bu, tetap lebih jelas. Oh, kalau misalkan lihat dari soal-soal sebelumnya itu kan menunjukkannya kan lebih banyak yang pakai teorema itu Bu, yang dipecah jadi perkalian. Betul. Ya jadi memang kalau nanti boleh ini tinggal approve Ibu ya Bagas ya. Kalau boleh Bagas milih 93 Bu. Gitu ya. Kalau yang lain mungkin ya yang normal lah ya, yang kita pakai teorema faktorisasi. Kecuali Bagas nanti kalau di soal Ibu pengennya pakai faktorisasi Newman, berarti Bagas harus ya. Ya, soalnya kan di ini nggak disebutin ya Bu, makanya saya pakai ini. Enggak, tapi di buku Wakerly-nya gimana soalnya? Pakai Newman nggak? Kalau nggak salah mah iya dah, Bagas. Cuman disuruh tunjukkan doang. Tunjukkan doang sih. Oh gitu, nggak diminta pakai faktorisasi gitu, Bagas. Kalau nggak salah di soal latihannya, Ibu kan cuma ambil aja ya, Ibu ambil soalnya. Nggak tahu kalau di Wakerly-nya beneran nggak suruh mencari menggunakan teorema faktorisasi gitu. Nah itu harus dicek juga ya Bagas ya. Jadi kalau memang seperti itu tinggal nyari aja Bu, nggak pakai metode apa-apa katanya. Ya berarti kan kalau bisa dengan dua cara ya fine aja ya, sah-sah saja kalau memang tadi definisi 93 bisa maksudnya digunakan begitu ya langsung untuk membuktikan itu gitu ya. Nah ini perlu ya anak-anak diskusi seperti ini tuh menarik ya kalau menurut Ibu. Jadi ini bisa disimpan nih jawaban Bagas ini sebagai alternatif lain. Pastinya kan ada juga ya yang 939 anak-anak mengerjakan dengan bentuk yang lain gitu. Nah cuma yang menarik ini nih Bagas ya. Kalau tadi U itu adalah jumlahan YI, nah bisa dinyatakan dengan cepat nggak ya distribusi U itu gitu menurut Bagas gimana Bagas? Ibu malah pengen tanya ke sana Bagas. Yang mananya Bu distribusi U-nya Bu?
Nah, ini kan kalau Bagas di sini kan harus tahu dulu betul nggak distribusi dari U. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, misalnya tadi nih saya pakai Bagas, nah sulit nggak Bagas kira-kira kalau U-nya teh bentuknya misalnya perkalian YI misal nih Bagas. Kira-kira mudah nggak ya mencari distribusi semudah ini nih Poisson N lambda gitu. Menurut Bagas bagaimana? itu susah sih Bu kalau kata saya, menurut saya. Ya. Tapi Jadi kan kalau kebetulan yang Poisson ini kan memang ada teoremanya ya Bu. Kalau di Hawk ini ada di 321 yang ini Bu. ya, ya. Ya, jadi saya tinggal pakai yang ini gitu. Ya, jadi ada kemudahan memang ketika bentuknya Poisson, barangkali begitu Bagas ya. Iya, Nah, cuma di sini kelemahannya kalau misalnya Ibu bolehkan, ya kelemahannya Bagas mencari peluang U itu bisa mudah bisa enggak gitu ya Bagas ya, bisa ketemu distribusinya atau enggak. Karena kan di sini penting tuh ternyata menjadi pembagi ya Bagas di bawah ya gitu ya. Di bagian bawah yang menjadi penyebutnya begitu. Nah, itu kan nggak mudah Bagas ya kalau menurut Ibu ya. Kalau misalnya U-nya bukan jumlahan gitu loh. Tapi misalnya kalau rata-rata kelihatannya masih oke ya Bagas ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi perkalian atau Y1 atau Y-max, nanti dulu barangkali ya Bagas ya. Begitu. Oke, baik. Ya, betul nggak Bagas? Maaf ya ini kepotong. Iya, betul Bu. Bagas? Betul, Ya, Bu. jadi dari hasil diskusi kita, andai boleh 93 itu dipakai gitu ya, tapi memang kelemahannya adalah harus diketahui dulu nih apa tadi distribusi dari si statistik cukup yang diminta begitu di situ. Nah, itu yang menurut Ibu pribadi kalau tadi kebetulan alhamdulillah yang Poisson ini ada, ya enak gitu ya. Tapi kalau takutnya distribusi yang lain, nah itu kan harus perlu langkah pembuktian dulu gitu ya untuk mendapatkan tadi parameternya terutama ya N lambda itu begitu ya. Jadi nanti silahkan mangga sama anak-anak dikritisi sendiri langkah-langkah yang Bagas kerjakan gitu ya. Nah, nanti kalau diganti distribusi, aduh mudah nggak ya gitu. Nah, itu mungkin yang harus bisa ya kita perhatikan gitu. Setuju ya Bagas ya? Setuju, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya. Permisi Bu. Ya, silakan. Sepertinya presensinya belum dibuka ya Bu. Oh ya? Tidak keklikan gitu oleh Ibu? Rasanya tadi sudah sih. Belum Bu, di saya juga. Oh, belum. Aduh, sebentar sana 2 3. Oh iya ya. Tadi Ibu ngeklik yang mana? Maaf, mungkin ini Ibu perpanjang 15 menit ke depan aja ya, 15. Oke, ya. Nah, jadi dari latihan kita yang hari ini gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa tergambar nih karena di sini kan ada berbagai macam distribusi ya, anak-anak ya. Jadi Ibu harapkan dengan keberagaman distribusi yang diberikan pada soal ini plus dengan berbagai macam statistik cukup yang ingin dibuktikan, nah anak-anak mampu gitu ya untuk bisa memfaktorkan gitu ya fungsi likelihood-nya. Begitupun dengan penulisannya ya, seperti tadi mana kesimpulannya, kemudian mana tadi syarat lebih dari nolnya, karena itu penting, karena di dalam teoremanya sendiri syarat bahwa fungsi G dan H-nya itu harus lebih dari 0 itu harus terpenuhi. Ya, jadi tadi siapa ya yang kurang Vincent gitu ya, terus penulisan perkaliannya. Nah, itu tolong ya dilengkapi. Jadi dari tadi sampel 4 orang ya anak-anak bisa menyalin ulang begitu ya, dan kemudian menuliskan dengan lebih benar begitu ya, karena itu kan menjadi poin penting juga ya, langkah per langkah biasanya saya dengan Bu Ria tuh bisa anak-anak mengerjakan sampai sini, nah itu dapat poin 1. Jadi kalau itunya nggak ada ya berkurang semua gitu ya, terkat syaratnya ya sesuai dengan teorema yang sudah ada gitu. Nah,
Baik, jadi anak-anak nanti di pertemuan minggu depan ya, saya akan fokus sedikit mengulang yang syarat NVUI dan juga yang uniknya ya. Karena untuk mencapai keunikan itu anak-anak perlu tambahan syarat yaitu kelengkapan ya, kelengkapan dari fungsi keluarga distribusi ya yang tadi Okta kerjakan tuh nanti kan itu lanjut ke kelengkapan ya pembuktian itu, dan juga satu teorema yang membuktikan ketakbiasan. Nah, itu yang akan menjadikan suatu penaksir ya atau fungsi dari statistik cukup itu adalah UMVUI. Jadi nanti kita akan lakukan prosedur yang lebih mendalam dengan contoh banyak soal ya supaya kalian terbayang ya. Jadi tolong disiapkan aja nanti soal-soal seperti tadi, mudah-mudahan nanti bisa tidak terlalu panjang ya, 1 atau 2 soal tapi Anda bisa pahami. Kan di contoh di Ibu 2 ya, biasanya Ibu milih lagi soal yang lain supaya beragam. Kan kemarin Ibu contohkan itu 1 diskrit, 1 kontinu. Nah, jadi nanti kita tambahkan lagi 2, bisa dari buku Wakerly itu cukup banyak contoh ya. Jadi biar anak-anak agak beragam, bisa mencoba soal-soal yang lain. Ya, oke, itu dulu barangkali untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut berikutnya. Kalian boleh baca lagi gitu ya tentang UMVUI gitu ya. Baik, itu dulu. Semoga kalian tetap jaga kesehatan ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih semuanya.